Al-Qaeda adalah suatu organisasi paramiliter fundamentalis Islam yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam. Al-Qaeda merupakan salah satu kelompok ekstrem yang membawa-bawa nama Islam dan mengaku membela Islam, namun telah merusak citra Islam murni. Al-Qaeda digolongkan sebagai organisasi yang bersifat internasional oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara lain. Walaupun secara filosofis anggotanya bersifat heterogen, sebagian besar anggota berpengaruh dari organisasi ini dianggap merupakan Khawarij atau ahli bid'ah. Al-Qaeda didirikan oleh seorang veteran perang Afghanistan asal Arab Saudi yaitu Osama bin Laden. Kelompok paramiliter ini diawali oleh milisi eks-perang Afghanistan dengan tujuan memberikan perlawanan terhadap pihak-pihak yang dituding memusuhi Islam seperti Amerika Serikat dan Israel. Aktor yang terlibat, tekan jatuh kepada Al-Qaeda dengan kelompok Osama bin Laden yang awalnya menolak terlibat, mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini pada 2004. Ini menjadi kelompok antagonis. Aktor yang terlibat kasus pembajakan pesawat dalam serangan 11 September yang menjadi pelaku antagonis adalah Abdul Aziz Al-Omari, berkebangsaan Arab Saudi, seorang teroris Saudi yang merupakan salah satu dari 5 pembajak American Airlines penerbangan 11 sebagian dari serangan 11 September. Sebelum serangan teroris, Omari adalah seorang penjaga keamanan bandara dan imam. Satam M.A. Al-Sukami adalah seorang teroris Saudi, mahasiswa hukum, dan salah satu dari 5 pembajak American Airlines penerbangan 11 sebagai bagian dari serangan 11 September. Wael M. Al-Sehri, berkebangsaan Arab Saudi, adalah salah satu dari 5 pembajak teroris American Airlines penerbangan 11 yang diterbangkan ke Menara Utara World Trade Center sebagai bagian dari serangan 11 September. Walid M. Al-Sehri adalah salah satu dari 5 pembajak teroris American Airlines penerbangan 11 yang menabrak Menara Utara World Trade Center sebagai bagian dari serangan 11 September. Betty Owen sebagai aktor protagonis yang adalah seorang pramugari Amerika yang bertugas dalam American Airlines penerbangan 11, pesawat pertama yang dibajak dalam serangan 11 September. Owen terkenal sebagai orang pertama yang memberitahu pihak berwenang tentang pembajakan yang terjadi pada hari itu. Tak lama pembajakan yang terjadi, orang memberitahu awak darat American Airlines tentang pembajakan, tetap ditelepon selama 25 menit untuk menyampaikan informasi penting yang menyebabkan penutupan wilayah udara oleh FAA pertama dalam sejarah Amerika Serikat. Pada Selasa 11 September 2001, pesawat yang terbang di rute ini adalah sebuah Boeing 767-2234 dibajak oleh 5 teroris Al-Qaeda dan ditabrakkan dengan sengaja ke Menara Utara World Trade Center di New York City. Sebagai bagian dari serangan 11 September, 15 menit setelah American Airlines penerbangan 11, para pembajak melukai sedikitnya 3 orang, memaksa masa pelaku mengambil alih tugas pilot dan first office. Muhammad Atta sebagai anggota Al-Qaeda dan pilot terlatih mengambil alih kontrol pesawat. Pengawas lalu lintas udara mengetahui pesawat ini mengalami masalah ketika awaknya berhenti merespon kepada mereka. Mereka menyadari pesawat ini dibajak ketika Atta salah mengirim pengumuman untuk penumpang kepada pihak pengawas lalu lintas udara. Di pesawat, Betty Ong menghubungi American Airlines dan memberikan informasi mengenai pembajak dan luka-luka yang dialami penumpang dan awak pesawat. Pesawat menabrak Menara Utara World Trade Center pada pukul 08.46 waktu setempat. Tabrakan ini menewaskan ke-92 orang di pesawat, termasuk para pembajaknya. Ditambah jumlah orang yang tidak diketahui di zona tabrakan itu. Dampak dan kebakaran yang tidak terhenti mengakibatkan Menara Utara runtuh yang menewaskan dan melukai ribuan orang. Ada tantangan yang dialami oleh warga Amerika pasca terjadinya serangan tersebut, antara lain yang pertama, seperti anak-anak muda Amerika yang lahir seperti kejadian 9 September, tumbuh di dunia di mana aksi kekerasan massal semakin tumbuh. Lebih dari 230 penembakan di sekolah terjadi sejak 1999 ketika 13 orang tewas di Columbine High School dekat Denver. Serangan massal terus terjadi
di tempat-tempat yang dianggap orang Amerika aman, mulai dari serangan klub malam Orlando 2016 lalu yang menewaskan 49 orang, penembakan konser Las Vegas 2017 di mana 58 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Dan yang terakhir, hasilnya adalah dampak peristiwa WTC mengakibatkan warga muslim mengalami diskriminasi dari warga non-muslim di AS. Kasus-kasus diskriminasi yang terjadi berupa tindakan pelecehan, aniaya, kekerasan, penculikan, dan pembunuhan. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, terdapat beberapa strategi yang dibuat pemerintah, di antara yang pertama, pidato George Bush. Pasca penyerangan terjadi, masyarakat Amerika dalam keadaan syok dan trauma. Namun, sebagai pemimpin negara, George Bush membangun kembali semangat masyarakat dengan menyampaikan pidatonya. Pidato ini berisikan upaya dan awal Amerika melakukan perlawanan terhadap ancaman terorisme, termasuk mereka yang dianggap menyembunyikan para teroris. Yang kedua, Operasi Enduring Freedom. Penggerakan awal yang dilakukan oleh Amerika untuk menggulingkan Taliban dan menghancurkan jaringan teroris Osama bin Laden tidak perlu waktu lama. Amerika berhasil menyingkirkan Taliban dari kekuatan operasional. Selanjutnya dilakukan koalisi untuk mengalahkan Taliban dan kampanye yang dibuatnya. Yang ketiga, Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Perang yang dilakukan tidak lengkap tanpa adanya undang-undang atau kebijakan yang tepat. Untuk itu, Amerika menghadirkan sebuah kebijakan untuk menjaga keamanan dalam negeri, yakni dengan membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini bertugas untuk mencegah serangan teroris hingga menjaga keamanan pembatasan. Pasca hadirnya departemen ini, pemerintah menghadirkan Komisi Nasional yang akan mengawasi dan mencegah terjadinya serangan terorisme terhadap Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan pemerintah Amerika rupanya menunjukkan keberhasilan setelah proses pencarian panjang. Muhammad, pemimpin operasi propaganda Al-Qaeda, akhirnya ditangkap dan ditahan di Guantanamo bersama 4 pelaku lainnya. Para pelaku kemudian mengalami penyiksaan selama interogasi dan belum mendapatkan dakwaan hingga tahun 2021 lalu, karena pandemi COVID-19 yang meningkat di seluruh dunia. Keberhasilan penangkapan pelaku teror di WTC rupanya tidak mengubah keadaan ekonomi Amerika pasca pengaboman gedung kembar. Amerika terkendala dengan masalah ekonomi di mana terdapat ratusan ribu warga negara yang kehilangan pekerjaan. Pada industri penerbangan, bahkan hampir 60% pelaku industri kehilangan pekerjaan. Hal ini kian diperburuk karena pemerintah harus membersihkan puing-puing yang biayanya cukup besar. Sementara itu, masyarakat setempat mengalami masalah kesehatan. Masyarakat sekitar terkena asap, beracun, dan partikel yang berasal dari menara. Banyak masyarakat yang mengalami kanker yang tercatat mencapai 10.000 orang pada tahun 2018. Sementara bagi para korban dan keluarga, pemerintah harus mengeluarkan dana besar sebagai kompensasinya. Berkaca dengan kejadian ini, terdapat relasi yang lekat antara rasisme dan tindakan terorisme. Namun, hal ini tidak dapat dilepaskan dengan pandangan Islamophobia yang dapat memicu terjadinya tindakan terorisme dan rasisme, di mana Islamophobia merupakan salah satu isu yang dapat menyebabkan atau membentuk terjadinya gerakan terorisme dan rasisme. Islamophobia yang berarti tindakan diskriminasi terhadap orang-orang muslim dapat mengakibatkan terjadinya rasisme. Rasisme menimbulkan diskriminasi dan terorisme karena pandangan merasa dipinggirkan dari masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan atau memicu timbulnya diskriminasi oleh masyarakat setempat dan berujung pada balas dendam dengan memanfaatkan kekerasan. Di Amerika, yang mayoritas menganut agama Nasrani, mengalami trauma pada warga muslim pasca pengeboman. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap warga muslim. Dampaknya, warga muslim yang didiskriminasi mengalami trauma serupa hingga melakukan perlawanan melalui kekerasan dan penembakan massal di berbagai sekolah sebagai tindakan balas dendam. Al-Qaeda merupakan kelompok teroris yang meyakini bahwa kaum Kristen dan Yahudi yang dipimpin Amerika berkonspirasi untuk melawan dan menghancurkan Islam. Untuk itu, Al-Qaeda melakukan berbagai tindakan untuk membunuh dan menghancurkan orang-orang yang tidak sesuai ajaran Islam. Salah satunya dengan melakukan perlawanan melalui pengeboman di pusat ekonomi Amerika, yakni WTC. Serangan ini berhasil dilakukan dan memberikan dampak besar bagi Amerika dalam hal ekonomi dan trauma bagi masyarakatnya. Tetapi masalah lanjutan muncul karena masyarakat muslim yang tinggal di Amerika mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai bagian dari pelaku pengeboman. Hal ini pula yang membuat kampanye perang melawan teror dilakukan hingga melakukan invasi pada dua negara, yakni Afghanistan dan Irak. Dalam kurun waktu tertentu, akhirnya Muhammad berhasil ditangkap dan ditahan di Guantanamo. Namun, pemerintah harus melakukan perbaikan karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan pasca penyerangan terjadi. Hal inilah
Kian maraknya penembakan massal yang merupakan dampak lanjutan dari pengeboman dan trauma psikologis yang dialami masyarakat Amerika.